prosesnya sedemikian rupa. Nah, ini dibentuk oleh kalau orang bilang Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda hayalkan, yang pikirin, betul. Apa itu adalah dirimu. Pikiran itu mencipta. Ya, pikiran itu mencipta. Makanya di dalam ajaran yoga ada karma pala. Apa yang kita lakukan sekarang itu kita akan nikmati di kehidupan yang berikutnya. Makanya disebut dengan kriya mana karma pala. Kriya artinya kerja, mana artinya pikiran. Kerja pikiranmu akan kamu terima di kehidupan yang berikutnya. Jadi hati-hatilah dengan pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Ya, hati-hatilah dengan pikiranmu. Your mind is very powerful. What you think you become. Pikiranmu tuh begitu dahsyat. Apa yang kamu pikir itu akan terjadi seperti itu. Gitu. Hanya manusia yang punya kehendak bebas. Dewa udah nggak punya kehendak bebas, udah diambil kehendak bebasnya. Tinggal menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, dan kemudian ada kesempatan kamu kembali jadi manusia untuk mencapai ku. Oh, mencapai ku itu mencapai Tuhan. Malaikat itu udah nggak ada ini. Mungkin kita mengagung-agungkan dewa. Gitu. Dewa bukan Tuhan kan gitu. Malaikat yang memiliki kekuatan yang melebihi manusia, tapi tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Gitu. Dewa itu nggak bisa jahat gitu. Tapi masih dipengaruhi oleh dunia. Dewa itu dalam terminologi apa tuh namanya teman-teman Hindu seperti malaikat berarti ya? Seperti malaikat. Kekuatan misalnya gini nih. Kalau menurut Begawan sendiri ya, misalnya air kan ada dewanya tuh. Air ada dewanya, ciptaan Tuhan. Kesegaran yang ada di dalam air itulah adalah manifestasi dari Tuhan. Tapi bukan Tuhan loh. Tapi adalah dewa. Div yang artinya cahaya. Cahaya itu artinya menyegarkan. Gitu. Yang artinya cahaya juga. Ketika ada api, api juga ada dewanya. Panasnya api yang membuat diri kita itu menjadi seperti apa yang diinginkan dan seharusnya sesuai sistem kehidupan yang diciptakan. Itulah dewa api. Seperti itu. Nah, jadi bukan air ada dewanya mukanya seperti ini, gini, enggak gitu. Itu hanya pikiran manusia di zaman dulu biar mudah dipahami oleh orang banyak gitu. Jadi saya 26 tahun meditasi cari dewa, ini dewa itu nggak ada semua. Sampai orang stres meditasi itu nggak ada gitu. Karena biar kita mudah sebagai manusia yang memiliki mano maya kosa untuk memahami para dewata, itu dibuatkanlah wajahnya. Dan itu pun secara spiritual nggak salah, karena untuk memahami ketuhanan tangganya memang harus begitu. Gitu. Dalam rangka untuk memudahkan. Memudahkan ya. Nah, itu yang diperlukan oleh mano maya kosa. Kenapa disebut mano maya kosa? Manusia, hanya manusia yang punya mano maya kosa. Hanya manusia memiliki pikiran yang sesempurna yang dijelaskan dalam mano maya kosa itu. Makanya dia tempatnya di tengah-tengah dia. Mano maya kosa itu tempatnya di tengah-tengah dia. Nah, ini yang menghubungkan alam material dan alam spiritual. Gitu. Makanya ketika mimpi sebetulnya adalah jiwa menyampaikan ke alam bawah sadar menyampaikan ke alam sadar dalam bentuk mimpi, sehingga ditangkap dalam bentuk visual. Ketika baru bangun baru ngeh kalau saya sempat mimpi, yang itu diterjemahkan oleh si mano maya kosa kita. Gitu. Nah, jadi prosesnya sedemikian rupa. Nah, ini dibentuk oleh kalau orang bilang Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda hayalkan, yang pikirin, betul. Apa itu adalah dirimu. Gitu. Pikiran itu mencipta. Ya, pikiran itu mencipta. Makanya di dalam ajaran yoga ada karma pala. Apa yang kita lakukan sekarang itu kita akan nikmati di kehidupan yang berikutnya. Makanya disebut dengan kriya mana karma pala. Kriya artinya kerja, mana artinya pikiran. Kerja pikiranmu akan kamu terima di kehidupan yang berikutnya. Jadi hati-hatilah dengan pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Ya, hati-hatilah dengan pikiranmu. Your mind is very powerful. What you think you become. Pikiranmu tuh begitu dahsyat. Apa yang kamu pikir itu akan terjadi seperti itu. Gitu. Manusia adalah produk dari pikirannya sendiri. Manusia adalah produk dari pikirannya sendiri. Kalau di Bali sebutnya itu Trikaya Parisude. Berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan bertindak yang baik. Inilah yang menjadikan kita itu mampu manunggaling sama beliau. Tadi mano maya kosa. Mano maya kosa. Nah, yang keempat, Anda adalah apa yang Anda pikir. Makanannya adalah pengetahuan, pengetahuan dan pengetahuan. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Nah, kemudian
Wijenana Maya Kosa. Ini adalah wisdom body kita, badan kebijaksanaan. Nah, ini sudah membawa modal dari kehidupan yang sebelumnya. Oh gitu. Ya, kita sudah bawa modal, makanya modal inilah membawa kita itu, ketertarikan kita itu terhadap apa? Musik yang kita sukai itu apa? Itu tidak serta-merta karena teman kita suka musik ini terus kita suka, enggak, ini ada modal gitu. Misalnya suka dangdut, berarti di zaman kehidupan yang sebelumnya dia memang suka dangdut gitu. Kalau suka jazz, kalau suka rock apa itu, suka durian, suka mangga. Warisan itu berarti ya? Warisan, ya. Wijenana ini warisan. Yang kita sebut leluhur itu adalah bagian ini, lapisan ini. Gitu. Makanya leluhur adalah diri kita yang pernah hidup di zaman itu dulu. Gitu. Kalau nggak mau, kalau bingung dengan leluhur nggak apa-apa. Rawat aja diri kamu sendiri, sudah merawat leluhur. Oh gitu ya. Itu relief yang tadi bilang tuh, anak kecil bayi lahir kertas, bukanlah kertas putih, tapi relief yang sudah memiliki wisdom di dalamnya. Gitu. Tapi kalau masih kecil dia masih belum ini wisdomnya itu, belum terpola istilahnya. Gitu. Jadi Anda adalah apa yang Anda alami dalam hidup ini. Gitu. Anda adalah pengalaman yang Anda alami di dalam hidup ini. Itu Wijenana Maya Kosa. Wijenana Maya Kosa ini adalah tabungan dari segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Gitu. Makanya dari sana Begawan punya pemahaman dan juga kesimpulan bahwa kebijaksanaan hanya terbentuk oleh pengalaman secara langsung. Gitu. Itu Wijenana Maya Kosa. Kalau kita mati, Wijenana Maya Kosa ini nggak mati. Nggak mati dia? Nggak mati dia. Dia akan membawa, terbawa sebagai memori untuk lahir di kehidupan berikutnya kalau misalnya orang itu sangat melekat dengan pengalaman hidupnya di saat ini. Gitu. Ketika orang, para yogi, misalnya seperti saya dengan pengalaman hidup yang pahit, yang bagus, yang indah, yang nikmat, bahagia dan sebagainya, ketika saya mati, sebelum saya mati, saya sudah belajar untuk melepaskan yang namanya Wijenana Maya Kosa ini. Agar nanti ketika kematian, Wijenana Maya Kosa ini sudah tidak lagi nagih untuk lahir lagi ke sini. Gitu. Jadi Wijenana Maya Kosa ini adalah modal untuk menikmati hidup ke dunia ini kembali. Gitu. Yang dibentuk oleh proses yang sedemikian rupa, hasil dari secara keseluruhan termasuk Ana Maya Kosa, Prana Maya Kosa, dan Mano Maya Kosa. Jadi tersimpan apa namanya, esensi-esensinya itu, inti-intinya atau sari-sarinya itu tersimpan menjadi Wijenana Maya Kosa. Itu namanya pengalaman. Terus Ananda Maya Kosa ini lapisan yang kelima. Ananda Maya Kosa ini adalah lapisan yang kelima yang disebut dengan bliss body. Bliss body. Bliss body ya. Bliss body ini badan kebahagiaan. Gitu. Kalau orang yang tidak meditasi, tidak spiritual, tidak belajar agama, dia mencari kebahagiaan itu keluar dirinya untuk memancing kebahagiaan yang ada di dalam dirinya. Kalau secara spiritual, kebahagiaan itu tidak ada dari luar diri kita. Semua ada di dalam, hanya memancingnya pakai sesuatu dari luar gitu. Yeah. Gitu. Kalau misalnya kita suka mancing, ketika mancing dapat ikan, kebahagiaan. Jadi itu hanya menstimulasi kebahagiaan yang memang sebetulnya sudah ada di situ. Kalau orang meditator, orang spiritual, orang suka meditasi, dia tidak membutuhkan pemancing dari luar. Dia udah bahagia selalu, setiap hari 24 jam bahagia, karena kebahagiaan adalah dirinya sendiri. Nah, jadi Anda adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Oke. Itu Panca Maya Kosa. Nah, itu baru lapisan. Bentar. Ya, oke. Ya, habis ini saya nanti akan tanya soal ini, nanti perlu didiskusikan dulu. Ini kan pasti nanti akan banyak teman-teman kita yang minta bimbingan langsung dan tidak langsung. Nah, itu nanti teknisnya kira-kira bagaimana bisa di follow up apa enggak, misalnya yang dari jarak jauh, dari luar negeri atau apa begitu kan, nanti aturan mainnya bagaimana, bersedia apa enggak gitu, maksudnya bagaimana nanti kalau begitu, mesti banyak. Ya. Sejauh ini kan kita punya kelas online meditasi. Oh gitu ya? Ya. Oke lah kalau gitu. Saya kumpulin 10-10. Ya sudah. Ya, satu minggu sekali bertemu, dan Siap. Selain itu yang sehari-hari dia harus lakoni sendiri. Oke. Karena saya bagi jadi 4 tahapan. Ya udah. Sampai samadhi. Oke. Udah, berarti nanti di deskripsi langsung saya cantumin aja ya nomor itu ya. Oh iya. Gak apa ya? Boleh. Oke. Siap. Nomor ini apa? Adminnya? Ya, oke, boleh. Ayo. Gak apa-apa ya, ini saya lanjutkan mumpungnya. Ya, boleh. Silakan.